Di kaki pegunungan Sierra Nevada, kota Granada berdiri anggun sebagai salah satu kota tertua dan paling bersejarah di Spanyol. Saat ini, nama Granada sering terdengar di jagat sepak bola Eropa melalui Granada Club de Football, sebuah klub kebanggaan lokal yang berbasis di Nuevo Estadio de los Cármenes. Nama julukan pendukung mereka, Nazaríes, bukanlah sebutan biasa, melainkan warisan sejarah yang dalam, merujuk pada dinasti Nasrid, penguasa Muslim terakhir di semenanjung Iberia. Dari lapangan hijau masa kini, jejak kejayaan Islam di Granada pun kembali membuka lembar sejarahnya. Granada pasca runtuhnya Khilafah Cordoba. Setelah Khilafah Umayyah di Cordoba runtuh pada 1031 Masehi, Al-Andalus terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Taifat. Granada muncul sebagai salah satu kerajaan penting dalam fase ini, dipimpin oleh dinasti Berber Banu Ziri, yang merupakan cabang dari kekuasaan Berber Sanhaja di Afrika Utara. Pendiri dinasti ini di Granada adalah Zawi bin Ziri, seorang jenderal Berber yang mengambil alih kota sekitar tahun 1013. Ia memilih lokasi Granada karena letaknya yang strategis dan alami dilindungi oleh pegunungan. Ia kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada keponakannya, Habus bin Maksan, yang memerintah dari 1019 hingga 1038 Masehi. Di masa Habus, Granada mengalami perkembangan signifikan dalam bidang militer, politik, dan intelektual. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Samuel ibn Nagrila, seorang Yahudi yang menjadi wazir dan jenderal militer. Ia dan putranya, Yusuf ibn Nagrila, memainkan peran besar dalam stabilitas dan pertumbuhan Granada, serta membentuk salah satu komunitas Yahudi paling makmur dalam sejarah Spanyol Muslim. Pengganti Habus, yakni Badis bin Habus, yang memerintah dari tahun 1038 hingga 1073, berhasil mempertahankan wilayahnya dari kekuatan tetangga seperti Taifah Sevilla, tetapi menghadapi ketegangan internal. Pada akhirnya, kekuasaan dinasti Ziri melemah. Penguasa terakhirnya, Abd Allah bin Bulugin, yang kemudian menulis memoir terkenal Al-Tibyan, dilengsarkan oleh dinasti Almoravid dari Maroko pada tahun 1090. Setelah ditaklukkan oleh Almoravid, Granada kehilangan status otonominya. Meskipun tetap menjadi kota penting secara militer dan strategis, kekuasaan pusat berada di tangan dinasti Afrika Utara itu. Setelah Almoravid melemah, Granada sempat dikuasai oleh dinasti Muwahhidun hingga awal abad ke-13. Kekalahan besar Muwahhidun dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212 menjadi titik balik, membuka jalan bagi rekonkista Kristen dan runtuhnya dominasi kekuasaan Islam di sebagian besar wilayah Al-Andalus. Granada menjadi salah satu dari sedikit wilayah Muslim yang tersisa, hingga muncullah dinasti Nasrid yang akan membawa kota ini ke masa kejayaan terakhirnya. Dinasti Nasrid didirikan oleh Muhammad Thrust ibn Nasr, atau Muhammad Tad al-Ghalib Billah. Ia adalah seorang bangsawan lokal yang memanfaatkan kekacauan politik pasca Muwahhidun untuk merebut kendali atas Granada pada tahun 1232 Masehi. Ia mendirikan kerajaan yang berpusat di Granada, mencakup wilayah Almeria, Malaga dan sekitarnya, serta membangun struktur pemerintahan yang stabil. Salah satu kontribusi terbesar Muhammad Tad adalah peletakan dasar pembangunan Alhambra, kompleks istana dan benteng megah yang menjadi mahakarya seni arsitektur Islam di Eropa. Penerus-penerusnya seperti Muhammad Tetuga Danati memperkuat pertahanan, diplomasi, serta menjalin hubungan dagang dengan Kristen Kastil dan dunia Islam lainnya. Puncak kejayaan Nasrid terjadi di masa pemerintahan Yusuf Thias, dari tahun 1333 hingga 1354, dan anaknya Muhammad Faid, dari tahun 1354 hingga 1391. Di bawah mereka, Alhambra diperluas dengan keindahan taman istana dan kaligrafi dinding yang luar biasa. Granada menjadi pusat seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan toleransi relatif dengan keberadaan komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan.
Memasuki akhir abad ke-15, dinasti Nasrid mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan eksternal. Perebutan takhta antar anggota keluarga menjadi hal biasa. Situasi ini diperburuk oleh bersatunya dua kerajaan Kristen terbesar di Spanyol, Castile dan Aragon, di bawah Ferdinand Tututa dan Isabella Kers. Setelah serangkaian kampanye militer besar yang dikenal sebagai tahap akhir Reconquista, pasukan Kristen mulai mengepung wilayah-wilayah Nasrid satu persatu. Granada menjadi benteng terakhir. Saat itu, penguasa terakhir, Muhammad Julas Boabdil, berupaya melakukan perlawanan, tetapi secara militer dan politik telah kalah kuat. Pada 2 Januari 1492, Boabdil menyerahkan kota Granada kepada Ferdinand dan Isabella. Penyerahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia setelah hampir 8 abad. Granada hari ini adalah kota yang berdiri di atas reruntuhan sejarah besar. Meskipun Islam tidak lagi menjadi kekuatan politik di sana, jejaknya tidak hilang dari lengkungan halus Alhambra, aroma rempah di pasar Albaicin, hingga nama-nama jalan yang mengingatkan pada masa keemasan Muslim Spanyol. Bahkan dalam dunia sepak bola, julukan Nazaries yang digunakan oleh Granada CF menjadi pengingat kecil bahwa kota ini bersimbol terakhir kejayaan Islam di Andalusia.